Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat tutorial authentication login atau authentication user namanya. Jadi authentication user ini kita akan membuat nantinya sistem login, kemudian sistem logout, dan restricted access. Nah, semua itu dibuat menggunakan aplikasi Adobe Dreamweaver versi 5.5 atau boleh juga menggunakan versi 6. Nah, kenapa saya tidak menggunakan versi yang terbaru? Karena memang saya tidak mempunyai versi yang terbaru itu dan berbayar, dan juga agak susah untuk menginstalnya kemarin. Jadi saya hari ini pertahankan untuk menggunakan versi yang 5.5. Kekurangannya itu kita tidak bisa menggunakan versi PHP terbaru. Jadi kita masih menggunakan versi PHP 5. Tetapi di samping itu kita bisa membuat website ini dengan lebih cepat. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita akan langsung saja mulai di sini. Kita akan membuat login terlebih dahulu. Yang kita perlukan adalah kita mempunyai SAM di sini. Yang saya sarankan adalah SAM versi 1.7.3. Nah, jadi ini masih menggunakan versi PHP yang lama. Kalau yang menggunakan versi SAM yang terbaru mungkin agak ada error dan macam-macam lah. Jadi kita tetap menggunakan yang versi 1.7.3. Nah, langsung saja kita mulai. Kita membuat php-admin di sini. Untuk membuat database, yang pertama akan kita buat database dengan nama misal login. Nah, kemudian kita ciptakan atau kita create. Lalu di sini kita memerlukan tabel admin misalkan. Kemudian dengan field ID, nama, username, password 4. Kita coba 4. Kemudian kita go. Nah, lalu kita buat di sini yang pertama adalah ID. ID kita memerlukan di sebelah kanan sini yaitu index, primary, dan AI di sini adalah auto increment. Nah, kemudian yang kedua kita gunakan di sini nama. Kemudian kita pakai varchar 100 misalkan. Kemudian yang ketiga adalah username. Kita gunakan varchar 50. Kemudian terakhir baru password. Kita gunakan varchar 50 juga. Kita simpan atau save. Nah, jadi setelah ini kita coba input atau sisipkan di atas ini salah satu contoh. Misal nama kita sendiri, kemudian username-nya adalah admin, dan passwordnya adalah admin. Nah, kita go. Nah, maka di sini kalau kita klik tabel admin di sebelah kiri sini, maka kita mempunyai satu buah file atau record dengan nama Andi, username admin, kemudian password admin. Nah, untuk database sudah kita buat. Selanjutnya kita akan membuka aplikasi yang namanya Adobe Dreamweaver. Kita menggunakan Adobe Dreamweaver CS 5.5. Nah, di sini kita akan menghubungkan dulu folder kita di htdoc dengan Adobe Dreamweaver. Kita harus membuat site, kemudian pilih new site. Kita beri nama saja login. Kemudian foldernya kita browse, juga kita beri nama. Nah, jadi foldernya kita harus membuat di lokal kita. Kalau saya di sini menginstal SAM di D. Jadi ada SAM, kemudian htdocs, kemudian saya beri nama di sini login. Kalau umumnya biasanya menginstal SAM itu di C. Jadi kalian sesuaikan saja, pilih C, SAM, kemudian htdocs. Nah, jadi seperti itu. Kita buka, kemudian select. Oke, kemudian servernya kita buat server baru dengan nama lokal saja, localhost. FTP-nya kita pilih local network. Kemudian server foldernya kita browse, dan kita langsung menuju ke folder login yang kita pilih sebelumnya tadi. Langsung saja dipilih select. URL-nya localhost garis miring login. Kita save. Kemudian kita testing. Kemudian pada advanced setting kita di sini tidak perlu. Jadi kita tidak perlu menggunakan image dan lain-lain. Kita di sini membahas masalah fungsi login saja. Nanti masalah CSS dan JavaScript dan template dan lain-lain boleh kalian coba tambahkan. Nah, di sini folder kita sudah jadi. Tinggal kita pilih filenya PHP. Kemudian kita simpan, Ctrl S saja langsung. Kita langsung di folder login ya. Kita beri nama index saja.
Jadi dia langsung mengarah ke file index. Nah, maka di sebelah kanan sini kita coba zoom. Akan muncul filesnya itu dalam folder login tadi ada file index. Nah, jadi supaya lebih bagus lagi, kalian rubah saja tampilan ini supaya kita mirip tampilannya dari designer di sini menjadi klasik kalau kalian pertama kali menginstal Adobe Dreamweaver. Nah, kemudian di bagian sebelah kanan sini kalian pasti akan menemukan nanti database. Kalau tidak ada, kalian pilih saja di Windows, kemudian pilih database. Kemudian kalian pilih plus MySQL connection. Nah, ini kita akan menghubungkan database kita ke Adobe Dreamweaver ini. Connection name-nya kita beri nama koneksi. Kemudian servernya kita beri nama localhost. Username-nya itu standarnya adalah root atau root, passwordnya kosong, database-nya tinggal kita pilih select. Nah, lalu kita pilih login. Nah, biasanya kalau SAM tidak menggunakan versi yang lama atau kita menggunakan SAM versi terbaru, maka biasanya masalahnya di sini. Pas kita select database biasanya tidak muncul. Nah, jadi di situ masalahnya. Jadi kalau ini mau muncul, kalian harus menyesuaikan SAM-nya yaitu SAM 1.7. Kita oke? Oke lagi, kemudian oke lagi. Nah, ini kalau kita klik plus, maka tabel kita sudah akan terhubung ke sini. Nah, ada ID, nama, password, dan username. Kita coba di sini tulis login admin. Kita simpan dulu, kita coba runningnya di bola dunia ini, gambar bola dunia. Kita klik, kemudian preview and Chrome misalkan. Nah, maka di sini sudah muncul localhost login index.php. Alamatnya, kemudian sini muncul login admin. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat sederhana saja tanpa template macam-macam. Silahkan login pada form di bawah ini. Login adminnya coba kita perbesar menggunakan heading 1. Oke. Kemudian simpan. Nah, di sini kita akan membuat form loginnya. Jadi cara pertama kalian pilih form di bawah view sini, kemudian pilih form, klik aja di situ. Nah, maka akan jadi form di sini. Metodenya post, oke, benar. Ya sudah, kita biarkan seperti itu. Lalu di dalamnya kita buat tabel supaya lebih rapi. Kita pilih layout, lalu kita pilih table. Nah, di sini kita beri barisnya adalah 3, barisnya cukup 2 saja. Kolomnya 3. Table width-nya kita coba pakai 100%. Bordernya 0, jadi kita tidak melakukan garis yang nampak, jadi kita pakai yang 0 saja. Padding 4, spacing 4. Kita oke. Maka mungkin kebalik lah, kita coba lagi edit. Ini di bawah bisa diedit. Kita ambil klik, kemudian table di sini. Row-nya berarti ada 3, kolomnya ada 2. Nah, jadi seperti ini. Di sini kita akan buat yang pertama kita ke form lagi, kemudian kita buat di sini text field. Nah, kita pilih text field. ID-nya adalah nama. Bukan, username. Kemudian labelnya juga username. Untuk ID kita pakai huruf kecil semua, kalau label kita boleh pakai huruf besar awalnya, kemudian sisanya huruf kecil boleh. Kita oke. Nah, di sini kita geser ke kolom sebelah kanan untuk text field-nya. Juga boleh kita tambahkan titik 2 spasi. Kemudian yang kedua adalah kita buat lagi text field kedua dengan nama password. Labelnya juga password. Kita oke. Sama seperti tadi, boleh kita geser. Kita tambahkan di sini titik 2 spasi. Nah, kita setting untuk password, kita klik. Kemudian kita pilih di bawah sini tipenya adalah password. Nah, terakhir baru kita buat tombol login. Nah, kita nih button sini, kemudian sini kita isi login. Kita oke saja. Nah, maka sudah jadi seperti ini. Bisa kita geser seperti ini. Kita simpan, kemudian kita refresh. Kita refresh halamannya. Nah, maka seharusnya seperti ini. Oke, submitnya kita ganti. Kita klik submit, kemudian value-nya kita ganti jadi login. Enter. Simpan. Nah, oke. Kemudian setelah ini selesai, kita akan membuat file baru lagi,
yaitu file apabila kita berhasil masuk ke apa namanya, kita buat misalkan folder. Jadi klik kanan saja di sini buat new folder, di bagian side-nya tadi ya, klik kanannya, kemudian kita beri nama folder admin misalkan. Di dalam folder admin kita klik lagi, kita buat file baru. Oh, ini masih PHP, kita delete dulu. Kita coba buat file barunya di file new, pilih PHP, none saja, kita create. Nah, kemudian sini kita beri nama selamat datang admin. Oke. Tes misalkan. Kita simpan, kita beri nama index lagi, tapi di dalam folder admin. Index. Save. Nah, seperti itu. Selamat datangnya kita beri heading 1. Nah, kemudian ini kita beri silahkan mengelola data pada menu di atas misalkan. Menunya belum ada. Nah, lalu di sini kita buat logout. Kemudian kita kasih blok dulu, kemudian kita kasih link di bawah sini yaitu file logout.php. Enter. Nah, untuk sementara ini file home-nya, file adminnya. Nah, di sini kita akan membuat fungsi loginnya langsung. Jadi tinggal kalian klik di dalam form atau di sebelah tombol login, yang terserah. Kemudian kita pilih fungsi insert data object user authentication, kemudian login user. Nah, kemudian di sini kita pilih form. Oke, kita pilih form 1, username, password, koneksinya. Nah, lalu tabelnya tabel admin, username kolomnya adalah username, password kolomnya adalah password. If login success, nah apabila berhasil kita browse, kita pilih folder admin, kemudian kita pilih file index. Oke. Nah, apabila gagal, kita kembalikan ke file index yang di luar, yaitu file login kan. Kita oke. Kita oke lagi. Nah, maka sebenarnya fungsi loginnya sudah berhasil nih. Kalau kita lihat kodenya atau coding pemrogramannya, fungsi loginnya sudah dibuatkan oleh Adobe Dreamweaver sedemikian rupa sehingga tinggal kita pakai. Bahkan sessionnya pun sudah terbentuk di sini. Nah, jadi ini sudah selesai sebenarnya, tidak perlu kita coding PHP lagi. Kita coba jalankan. Kita masukkan username dan password di tabel yang kita buat tadi, yaitu admin dan admin. Kita coba di sini admin, passwordnya juga admin, login. Nah, maka kita simpan saja. Maka selamat datang adminnya berhasil. Nah, jadi cukup simpel dan cukup mudah. Kemudian kita akan buat lagi fungsi logout. Nah, jadi kalau kita klik logout, maka dia akan keluar dan menghapus session loginnya. Caranya juga cukup mudah, tinggal kalian buat file baru seperti tadi, kemudian kalian hapus saja coding semuanya di kode sini. Kita simpan, beri nama logout di dalam folder admin. Save. Nah, di sini tinggal kita buat fungsi logout, yaitu insert data object user authentication logout user. Kita pilih page load, kemudian apabila berhasil kita kembalikan ke file index yang di depan nih, yang di dalam folder login kan. Kita oke. Kita oke lagi. Nah, maka fungsi unset session, kemudian menghapus sessionnya, kemudian kita akan kembalikannya lagi ke file index. Nah, jadi kalau kita refresh, kita logout, nah maka kita akan kembali ke login lagi. Nah, bagaimana kalau seandainya orang mengakses langsung folder admin tanpa login? Nah, maka kita masih bisa. Jadi harus kita kunci untuk file-file yang ada di dalam folder admin ini. Caranya cukup mudah. Kita akan buat lagi file baru. Kemudian kita beri nama, kita Ctrl A lagi, kita delete, kita simpan. Kemudian di sini di dalam folder admin kita buat folder block misalkan, file block. Kita save. Nah, lalu kita buat lagi fungsinya insert data object user authentication restrict access to page. If access denied, apabila orang memaksakan masuk, maka akan kita kembalikan dia ke file login di dalam folder index. Oke, simpan. Nah, mengaktifkannya seperti apa? Tinggal kita
di dalam folder admin, di dalam file index yang selamat datang admin ini, kita beri kode di sini include. Kita buat di sini PHP dulu, kita PHP, pilih PHP, PHP. Nah, PHP echo ini kita ganti jadi include. Kita beri nama filenya yaitu blok tadilah, blok.php. Simpan. Kita coba refresh. Yang kita tidak login, kita langsung buka folder admin. Nah, maka dia akan memblok akses kita, kemudian mengembalikan langsung ke dalam login ini. Nah, jadi sesimpel itu untuk membuat akses login yang aman. Nah, kemudian boleh lagi kita tambahkan session. Jadi apabila kita login, di sini kita akan memanggil selamat datang adminnya, yaitu dengan nama, yaitu nama kita. Maka kita harus membuat session baru di dalam folder, di dalam file index, maksudnya index loginnya kan. Nah, jadi kita buka file index yang ini, kemudian kita coba di sini tambahkan sebelum username kita pakai database apa? Database dengan field nama. Nah, maka di sini juga kita tambahkan nama pada select SQL, query SQL di sini. Sebelum username kita tambahkan nama, kemudian di sini kita akan membuat session baru. Misal kita akan memanggil dulu misalnya $, panggil sama dengan MySQL _fetch _asok, buka kurung, tutup kurung, titik koma, enter. Nah, di dalam sini akan kita tambahkan $login rs ini tadi, paste. Nah, kemudian di sini kita buat lagi session baru, session, buka kurung, tutup kurung, sama dengan panggil lagi session panggil, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Nah, ini kita perbesar. Yang kita panggil di sini adalah nama di sini. Jadi tanda petik nama. Di sini juga sama, tanda petik nama. Simpan. Nah, ini sudah berhasil kita membuat session. Berarti tinggal di dalam file index, di dalam admin kita panggil lagi file indexnya. Admin ini kita ganti. Jadi di sini admin. Nah, berarti kita tinggal panggil di sini. Buka kurung, tutup kurung, kita buat PHP-nya. Kita perbesar dulu. PHP echo $session. Buka kurung, tutup kurung, titik koma, spasi. Nah, di sini baru kita panggil tadi nama. Simpan. Nah, ini jalan apabila ada blok.php ini. Karena di dalam blok.php kita buka. Di sini ada session star. Nah, sebagaimana kita memanggil session, kita harus mempunyai session star di sini untuk agar session yang kita buat di sini tampil. Begitu pula di dalam file index. Di dalam file index ini juga ada kode. Di sini ada session star. Nah, jadi harus ada session star seperti itu. Kita coba. Kita logout dulu, kemudian kita login lagi. Nah, maka selamat datang Andi. Dia mengidentifikasi siapa yang login. Nih. Nah, jadi sesimpel itu untuk membuat login pada login pada user authentication tanpa harus menambahkan coding yang terlalu banyak. Mungkin kita cuma satu atau dua baris saja, satu baris saja bahkan kita tadi membuat coding, sisanya akan dikerjakan oleh Adobe Dreamweaver. Nah, jadi seperti itu tutorial kita. Mungkin kita lanjutkan lagi sesi berikutnya, yaitu sesi untuk membuat create, yaitu tambah, tampil, edit, dan hapus data. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.